Get ready for the countdown. I can't seem to look away. I'm hanging. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rayu Motor Channel. Ya, malam ini saya lagi gabut ya, karena posisinya anak-anak lagi keluar malam Jumatan. Ya, jadi saya lagi sendiri di bengkel ini. Ya, di depan kamera ini sudah ada blok 2 tak ya, tepatnya blok RS King yang berkode 3KA. Ya, malam ini saya akan membahas tentang 2 tak. Apa itu 2 tak? Yaitu mesin 2 langkah ya. Ya, sebelum saya mentutorialkannya, alangkah baiknya channel ini kita sama-sama kembangkan dengan cara subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke, kita lanjut saja menuju tutorialnya. Ya, oke. Tutorial yang saya bahas ini tentang 2 tak. Sebelum kita pahami tentang 2 tak, kita harus mengetahui dulu nama-nama jalur lubang-lubang ini ya. Yang ini apa namanya, kemudian yang ini, yang kotak ini apa, berfungsi sebagai apa. 4 lubang kiri kanan ini berfungsi sebagai apa, dan ini pun sebagai apa, dan yang di dalam ini pun sebagai apa ya. Oke, kita mulai dari yang kotak ini. Di 2 tak itu ada jalur intake manifold ya, yang seperti kotak ini. Kalau di RS King itu dia menempel atau dia berdudukan di blok itu sendiri, karena kebanyakan 2 tak juga itu beda-beda tempatnya tapi fungsinya sama ya. Ya, sekarang dari lubang intake ini yang berfungsi untuk tempatnya membran atau katup bulu ataupun valve ya kan, untuk mengatur buka tutup jalur udara dan BBM untuk masuk ke lubang inlet. Jadi ini namanya lubang intake membran, kemudian masuk ke ini namanya juga jalur intake. Oke. Kemudian kita lihat di sini dia ada juga lubangnya. Nah, nama lubang ini yaitu lubang transfer. Inilah yang akan mentransferkan BBM dan udara itu masuk ke kompresi bagian kop. Terus di sini juga terdapat lubang, ini namanya lubang exhaust. Dan ini tempat keluarannya lubang transfer, yaitu dibilang jendela transfernya ya, kalau bahasa saya ini jendela transfer ya. Terus di sini ada lubang busport. Ini ya. Ini adalah lubang busport atau bisa dibilang lubang bilas. Oke, saya rasa sampai di situ saja mengetahui nama-nama lubang tersebut. Saya rasa sudah banyak yang paham ya. Sekarang yang saya mau tanyakan untuk yang mau korek-korek mesin 2 tak itu sendiri, untuk bagian lubang transfer ini kan di sini saya sudah korek ya, saya sudah modif, sementara di sini masih standar ya. Jadi kalau untuk di lubang transfer ini, dia itu rumusnya dari 100% lubang ini menyeluruh, ini akan dibagi 2 untuk transfer yang 2 sudut yang 2 lubang begini ya. Jadi karena ini buat harian, saya tidak terlalu banyak mengambil material bagian tengah ini, yaitu material pembatasnya ya. Kenapa? Kalau saya ambil banyak, itu pastinya gas speed yang masuk ke sini akan berkurang.
walaupun itu BBM-nya banyak yang masuk, tapi kecepatan aliran udaranya itu akan berkurang, ya kan? Kemudian yang harus kita perhatikan ini ya, soal materialnya, karena kebanyakan 2 tak itu kebanyakan seninya ya. Nah, sepengetahuan saya, kalau untuk di bagian lubang transfer di sini, kalau mau dimodif, pokoknya itu istilahnya yang dikerok itu bagian yang kurang rapi. Seperti ini kan kurang rapi ya. Ini kalau saya kasih begini tersangkut ya. Apa akibatnya kalau tersangkut begini? Yaitu udara yang masuk ke lubang transfer ini akan menabrak dinding yang tidak rata ini, yang akibatnya menghasilkan turbulensi ya. Kemudian dari sudut ini di porting kalau untuk harian jangan terlalu banyak ya. Cukup disudutkan saja lebih landai ke dalam ya, kayak begini. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudutnya itu begini, jauh dari lantai blok ini. Sementara yang ini, nah ini dekat ya. Jadi saya membikinnya itu agak landai begini, biar udara itu masuknya cepat, atau masuknya itu lancar ya. Sama halnya juga yang sebelah sini. Jadi yang di bagian dinding puring ini saya haluskan dan saya model seperti ini biar apa pada saat piston turun menekan kompresi primer yang ada dalam kuras, itu tekanan udara itu di bagian transport yang besar ini dia akan lebih cepat masuk, tetapi gas speednya itu tidak secepat yang transfer kecil ini. Kenapa bisa ini yang cepat? Karena posisinya pada saat menekan di sini kan posisi lubangnya agak kecil, kemudian dia masih dindingnya ini masih tinggi. Jadi kalau kita bayangkan di sini ada crankcase ya. Dia itu tekanan ini ke sini itu lebih sempit. Jadi posisi masuknya udara itu lebih cepat. Karena semakin sempit lubang itu semakin cepat masuknya, walaupun debit masuk BBM-nya itu sedikit. Ya. Kenapa ini saya ambil banyak? Karena sudutnya ini yang ini pastinya dia tidak naik ke atas, melainkan dia menjauh dari lubang exhaust ini ya, melainkan menjauh dari lubang yang ini. Dia akan ke sini, tapi sudutnya itu di atas kepala silinder, di atas kepala piston ya, maaf, di atas kepala piston ya. Kemudian yang ini, dia ini sudutnya juga ini mana ya, dia ini sudutnya posisinya juga memang menjauh dari exhaust, cuma dia ini dia ini selalu ke atas. Jadi sudutnya berbeda ya antara ini dan ini. Sama halnya juga yang sebelah sini ya. Cuma ini saya belum modif karena saya mau jelaskan saja satu-satu ya. Terus bagian untuk pemula ya, bagian jendela transfer 2 ini dengan yang ini, itu usahakan kalau di tuner itu seperti ini ya. Kalau di tuner itu harus sudutnya menjauh dari lubang knalpot atau lubang exhaust ya. Ini sudah lihat sudutnya kan, ini dia begini tapi sudutnya menjauh dari lubang exhaust. Terus yang ini ya, ini sudutnya juga menjauh lubang exhaust, tapi dia agak lancip ke atas, agak menuju ke atas ya. Oke. Terus untuk mengupas bagian atas transfer ini atau mengupas jendela transfer ini, usahakan yang dikupas itu bagian atas ini ya. Kalau yang ini saya rasa nggak usah ya, bisa juga kecuali untuk dirapikan.
Jadi ini yang digaruk saja ya, yang dikupas, yang ini dengan sudutan menjauh dari lubang buang. Terus bagian busport yang ini ya, lubang busport kalau kita mengupasnya atau memortingnya, usahakan lubang busport itu senter tengah ke bagian head, ke ruang bakar ya, senter tengah ke ruang bakar. Bisa dilihat ya kan, senter tengah ke ruang bakar. Kalau busport ini arahnya begini, ini nanti kalau kita setting motor itu, kalau arahnya begini ya, kalau seandainya arahnya begini atau dia arah BBM-nya akan menyemburkan BBM itu mendekati lubang buang, itu akan susah untuk penyetingan karbunya, dan motor juga ini akan kuat ngedrop ya. Kalau untuk exhaust nanti kita bahas lagi selanjutnya, karena dia juga ini mempunyai rumus ya, tapi saya akan nanti videokan tentang rumus exhaustnya itu dengan cara yang sederhana. Oke, kemudian bagian lubang intake ini, usahakan kalau untuk mengorek RS-King untuk harian saja, yang dikorek itu ini dikasih lancip atau dikasih runcing ya. Biar apa? Sama seperti ini, agar udara dan BBM itu tidak menabrak material dinding ini. Jadi pemecahan udara dan BBM itu cepat masuknya ya. Jadi ini dikasih lancip, maaf ini belum terlalu rapi karena saya belum lanjutkan untuk memortingnya. Terus bagian jalur intake ini usahakan yang diporting bagian bawah sini saja, bagian bawah sini saja ya. Kalau untuk harian bagian bawah sini saja, kisaran 2 diambil dagingnya itu kisaran diambil dagingnya itu sekitaran 2 mili ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ini ya. Oke, ini dia lebih rendah ketimbang ini. Fungsinya ya sama, untuk pada saat piston turun menekan udara pada bagian kompresi bagian pur AC itu, posisinya udara itu cepat masuk ke sini. Cepat masuk ke sini kan, dia kalau sudah masuk ke sini itu otomatis kalau saya turun itu posisi otomatis palet di sini ataupun membran dia itu sudah tertutup. Jadi kenapa saya porting bagian bawahnya saja, biar udara itu cepat masuk ke sini kemudian cepat lari ke lubang busport ini ya. Dan satu lagi kuncinya, lubang busport ini nggak usah besar-besar. Oke, saya rasa mungkin bisa dipahami. Dan bagian ini cukup diangkat 1 mili saja ya, dikupas 1 mili. Kalau untuk harian itu sudah angka yang besar ya. Oke, saya rasa kalau memang sudah dipahami cukup sampai di sini. Kalau memang ilmunya bermanfaat buat teman-teman sahabat YouTube dari Rayu Motor Channel, ya alhamdulillah. Dan jangan lupa juga di share kalau memang ilmunya bermanfaat, dan tolong bantu kami dalam YouTube ini untuk mengembangkan YouTube ini sendiri ya. Oke, kalau ada kata salah dari saya mohon dimaafkan ya. Ya, sekarang saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.